Ya. Jadi di mata kuliah statistika ini, bahasnya statistik itu apa, statistika itu apa. Tapi kita bahas dulu tentang statistikanya itu dulu. Nanti baru kita bahas ke bawah tentang statistiknya. Nah, statistika sudah dilihat ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, penyajian data, dan cara pengolahan data. Jadi harus ada 3 hal ini ya. Kita mengumpulkan data, kemudian kita sajikan data tersebut, baru kita olah data tersebut. Sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan. Nah, cara pengumpulan data, yang tadi saya bilang, itu adalah teknik. Jadi kalau misalnya kalian nanti bikin skripsi, sudah saya tekankan ya, jangan sampai nanti kalian bikin skripsi, masih salah, membedakan antara teknik dan instrumen. Teknik itu caranya, sedangkan instrumen itu adalah alatnya. Teknik observasi atau caranya dan observasi berarti instrumennya apa? Lembar observasi, ya kan? Kalau dokumentasi dengan alat ya. Dokumentasi itu bukan hanya dalam bentuk foto ya, tetapi nilai-nilai mahasiswa itu juga termasuk dalam dokumentasi, ya kan? Nah, ini contoh dari beberapa cara pengumpulan data. Nah, kalau observasi, hasil data yang diperoleh dari observasi itu bisa dalam bentuk, kalau misalnya kalian penelitian tentang bagaimana guru mengajar ya, tentang proses guru dalam mengajar, atau dalam penggunaan suatu metode, ya kan? Atau kita mau lihat aktivitas siswa, nah itu kita dengan cara observasi. Kalau wawancara, contohnya apa? Kita satu penelitian yang kita perlu melakukan wawancara. Ada yang tahu? Halo? Kalau misalnya untuk mengetahui dampak, Bu, Ibu wawancara. Ya, misalnya kita mau cari kesulitan belajar siswa, kan nggak mungkin kita cuma suruh dia mengerjakan tes, kemudian tanpa kita mau mendalami lebih dalam lagi, kenapa dia bisa mengalami kesulitan tersebut, ya kan? Oh, dia nggak bisa mengerjakan soal ini, tapi kita perlu tahu penyebab dari dia tidak bisa mengerjakannya, ya kan? Mengalami kesulitan itu di bagian mana? Perlu ada wawancara mendalam. Makanya adanya wawancara. Selain itu apa? Kesalahan mengerjakan soal, itu juga bisa. Kalau tadi dibilang dampak apa dulu ya? Tapi biasanya wawancara itu memang kita gunakan untuk dapat memperoleh data yang lebih mendalam lagi. Jadi kita memang perlu untuk mewawancarai orang yang akan yang menjadi sampel penelitian kita atau menjadi subjek penelitian kita. Sehingga perlu ada namanya wawancara. Lebih mendalam. Tidak bisa dilakukan dengan cara tes saja atau mengobservasi saja. Kalau mengobservasi kan hanya melihat ya. Nah, tetapi belum tentu apa yang kita lihat itu sudah merupakan data yang pas untuk menentukan kesimpulan ya. Masih perlu ada wawancara lagi mendalam untuk menggali data-data yang kita perlukan. Kita nggak bisa menarik kesimpulan begitu saja dari observasi yang kita lakukan atau dari tes yang kita lakukan. Tapi perlu ada wawancara mendalam, contohnya. Kalau tes apa? Contohnya. Yang biasanya kita untuk mengumpulkan data apa, ya, dengan tekniknya adalah tes. Contoh data apa yang mau kita cari? Yang kita bisa gunakan tes sebagai cara pengumpulan datanya. Izin menjawab, Ibu. Iya. Bisa digunakan tes ketika kita mau mengadakan kegiatan lomba, Bu. Kayak misalnya anak-anak untuk mewakili SD dalam lomba olimpiade, kita bisa menggunakan teknik tes gitu, Bu, untuk mengumpulkan data-datanya. Oke. Tetapi maksud saya lebih kepada penelitian. Kan kita ngomong statistika ini untuk penelitian. izin menjawab, Bu. Terima kasih ya. Tadi siapa tadi yang jawab? Ya betul, kalau kita mau mencari nilainya anak-anak, ya kita menggunakan tes ya. Hasil belajar anak-anak kita menggunakan tes. Iya, Bu. Cuma bukan untuk lomba maksud saya, tetapi untuk dalam penelitian. Apa? Siapa lagi? Saya, Bu. Iya. Untuk mengetahui kemampuan belajar atau evaluasi, Bu. Evaluasi kemampuan selama ini pembelajaran. Berarti hasil belajar ya? Iya.
Ya, jadi penelitian misalnya kita mau menentukan pengaruh misalnya ya. Pengaruh apa yuk yang mau kalian anukan? Hubungannya dengan hasil belajar. Pengaruh Gadget. motivasi misalnya. Pengaruh penggunaan gadget ya, sebarang sih. Pengaruh penggunaan gadget, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Nah, mungkin kalau motivasinya kita gunakan apa? Kalau kita mau cari data tentang motivasi siswa. Dari gadget itu Kak, Bu, maksudnya, Bu? Lain, kalau kita mau mencari data tentang motivasi siswa, kita pakai alat apa? Caranya apa? Cara pengumpulan datanya. Kan tadi judul penelitian saya, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Nah, kalau hasil belajarnya kan jelas pakai tes. Nah, kalau mau cari motivasi siswanya? Izin menjawab, Bu. Wawancara. Wawancara. Ya, gimana wawancaranya? Motivasi apa yang telah dia dapat selama pembelajaran tersebut, Bu? Ya, cukup agak lama ya kalau kita wawancara saja. Angket. Angket. Iya, kita pakai angket dulu kan, pakai angket. Bagaimana mereka menjawab kan itu angketnya juga biasanya sudah ada. Kalau motivasi itu sudah banyak sekali yang meneliti ya. Nah, tapi kita bisa cari dasar-dasar teori yang kemudian kita bisa menentukan angket kita sendiri atau kita bisa juga menggunakan angket yang sudah ada. Karena biasanya angket yang sudah ada itu sudah divalidasi kan. Tapi mungkin kita masih perlu validasi lagi juga ya silakan. Kalau kita mau mengambil angket tersebut, kemudian kita memvalidasi lagi juga dari apa yang sudah ada tersebut. Kita buat, baru kita validasi. Bisa nggak digunakan untuk di sampel kita, angket tersebut. Valid tidak, reliable tidak. Nah, itu kan perlu nanti dicek lagi. Jadi, alat-alat yang kita gunakan perlu dicek lagi apakah dia valid, apakah dia reliable. Biasanya tes dan angket itu biasanya harus digitukan dulu ya. Nah, kalau dokumentasi itu biasanya kita cari data nilai UAN sebelumnya misalnya. Jadi kita mau lihat bagaimana nilai sebelumnya dengan nilai setelah kita beri perlakuan misalnya. Itu kita mau lihat bagaimana pengaruh metode yang kita gunakan. Jadi kita lihat dulu nilai sebelumnya, terus baru kita lanjutkan dengan kita berikan perlakuan bagaimana hasilnya. Tapi biasanya orang sih jarang menggunakan nilai sebelumnya ya. Biasanya dia nanti akan ngetes dulu, jadi biasanya pakai post-test dengan pre-test, kayak gitu. Tapi ada juga yang menggunakan dokumentasi. Nanti coba kalian cari ya contoh-contoh penelitian yang menggunakan memang langsung pakai dokumentasi. Ya, habis pengumpulan data ngapain kita? Penelitian. Pengolahan data. Tadi ini loh. Pengumpulan data apa di situ? Penyajian, Bu. Penyajian data. Ya, penyajian. Data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram. Nah, apa sih tujuan dari kita menyajikan data? Apa tujuan kita menyajikan data? Ya, agar kita dapat mengolah. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Tujuan dari penyajian data tersebut agar kita dapat lebih mudah mengolah data yang sudah kita peroleh. Lebih mudah mengolah data yang sudah kita peroleh. Oke, yang lain ada? Makasih, siapa Lastri? Iya, Ibu. Memperjelas apa yang diperoleh, Bu. Memperjelas apa yang diperoleh. Data yang diperoleh. Kalau untuk mempermudah kesimpulan, Ibu. Oke, tampung dulu ya. Ya, cara penyajian data ini kan ini. Oke, data itu disajikan, saya sudah dapat ini nilai hasil belajar siswa. Kemudian saya masukkan ke dalam bentuk tabel. Kalau kalian pernah lihat kan tabelnya ada yang
Biasanya ada tabel nilai siswa atau XI, kemudian nanti ada frekuensinya. Kan seperti ini. Kenapa seperti ini? Dibandingkan dengan kalau misalnya saya kan ada nih nilai 3, 5, 6, sampai 20 anak tuh, bayangkan harus seberapa panjang ya itu nanti saya akan menuliskan. Sampai 100 anak bagaimana? Kalau ini kan misalnya, oh yang nilainya 5 ada 2 orang, yang nilainya 6, nilainya 7, biasanya kan berurutan ya, nilainya 8, ada 1, oh ada 10, ada 90 anak, dan seterusnya. Kalau bikin diagram, berarti nanti bisa dibikinkan diagram, ada diagram batang, ada diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Nah, apa gunanya semua ini? Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu agar kita mudah dalam memahami data dan dalam mengolahnya. Nah, seperti itu. Makanya ada namanya penyajian data. Disajikan dulu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Diagram ada diagram batang, ada diagram garis, diagram lingkaran, ada diagram gambar atau piktogram. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya diagram batang, histogram, poligon, dan diagram garis? Kalau sama diagram lingkaran, pasti kan yang sering kita gunakan di SD itu diagram lingkaran dan diagram apa? Lingkaran garis Batang. juga ada. Lingkaran Batang. garis juga ada. Batang, Bu. Batang, Apa? Bu. Ya, diagram batang. Tapi kan diagram batang ada diagram, ada yang histogram, ada namanya histogram, ada yang namanya poligon. Apa bedanya histogram dan poligon? Diagram ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Ada lagi kalau kalian pernah dengar ada namanya histogram dan poligon. Nah, histogram itu termasuk pada yang mana ya? Poligon itu masuk pada yang mana ya? Kalau histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon itu menggunakan titik tengah, Bu. Seperti apa itu? Coba diperjelas lagi ya. Nah, itu tugas buat kalian. Jadi carilah perbedaan. Kalau Tugas, nggak usah dijawab sekarang. Histogram, poligon, Iya, Bu. satunya lagi adalah ogive. mohon maaf Bu, satunya tadi apa Bu? Ogive. Bentar saya tuliskan. Silakan dicari ketiga hal ini. Sudah, Bu. Oke.
Nah, terus ngomongin tentang statistika, statistika itu dibedakan berdasarkan tahapan atau tujuan analisisnya atau fungsinya, yaitu ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Apa tuh statistika deskriptif, apa tuh statistika inferensial? Oke. Kalau statistika deskriptif, itu cabang statistika yang mempelajari cara-cara di mana dalam melakukan perhitungan atau kesimpulan dibuat sebataskan pada data yang dikumpulkan. Jadi, saya menarik suatu kesimpulan hanya berdasarkan kepada hanya dibatasi oleh data yang saya kumpulkan. Contohnya apa? Saya mau cari rata-rata curah hujan di Samarinda pada bulan Maret ini. Pada 5 tahun terakhir, misalnya. Itu contohnya. Contohnya saya mencari rata-rata curah hujan di Samarinda pada bulan Maret . Yang saya peroleh ternyata rata-ratanya misal ya, misal. Nah, contohnya adalah rata-rata curah hujan di Samarinda pada bulan Maret itu 0,22 mm dalam 5 tahun terakhir. Oke, itu contohnya. Jadi saya dapatnya ini. Kalau saya ngomong inferensialnya itu contohnya gini. Dia dugaan, jadi dengar kata-katanya, dugaan curah hujan tahun depan pada bulan Maret adalah 0,4 mm. Nah, berbeda ya. Ini contoh untuk deskriptif. Terus saya dulu ya, kasih tahu pengertiannya dulu. Kalau tadi deskriptif, dia mempelajari cara-cara di mana melakukan perhitungan atau penarikan kesimpulan dibuat sebatas pada data yang kita kumpulkan. Sedangkan kalau inferensial, itu kita menarik kesimpulan, itu jauh lebih luas daripada data yang kita kumpulkan.
Kalau deskriptif hanya sebatas dari apa yang saya kumpulkan. Saya punya, untuk tahun 2000 berapa, kalau tahun 2001, 2002, 2003, 2004 itu berapa. Jadi 2001 misalnya 0,1, 2002 0,3, 2004 berapa, 2005 berapa. Kemudian saya menarik satu kesimpulan bahwa, rata-rata curah hujan di bulan Maret 5 tahun terakhir itu adalah 0,22 misalnya. Jadi dari data-data yang ada, atau misalnya, nilai siswanya itu segini, nilai siswanya itu segini, kemudian ada 8, ada 7, ada 5, dan seterusnya. Baru saya bilang rata-rata dari hasil tesnya, rata-rata siswa itu mendapatkan nilai 78. Gitu ya. Itu adalah deskriptif. Jadi berdasarkan kepada apa yang saya peroleh, data yang saya peroleh, saya tarik suatu kesimpulan. Tetapi kalau inferensial, dari data yang saya kumpulkan, saya itu bisa menarik kesimpulan yang lebih luas. Jadi kesimpulannya itu lebih luas dibandingkan dengan deskriptif. Contohnya ya, kalau inferensial itu contohnya gini, dugaan curah hujan, jadi saya menduga, jadi akan datang. Jadi saya menarik kesimpulan yang akan datang. Dugaan curah hujan tahun depan pada bulan Maret itu adalah 0,4. Nah, kalau yang tadi kan contohnya rata-rata curah hujan di Samarinda pada bulan Maret adalah 0,22 dalam 5 tahun terakhir. Itu sesuai dengan data 5 tahun terakhir kan, saya tarik kesimpulan tentang rata-rata curah hujannya. Tetapi kalau di inferensial, saya menduga. Jadi saya menarik kesimpulan lebih luas lagi ya. Saya menduga curah hujan tahun depan itu di bulan Maret itu akan 0,4. Berbeda ya. Kalau tadi saya mengambil rata-rata curah hujan bulan Maret 5 tahun terakhir. Berarti anggap aja kalau ini 2001 berarti dari 2006 ya. 6 ya. Dari 2006 sampai 2011 saya kumpulkan datanya, kemudian saya cari nilai rata-ratanya, rata-rata curah hujannya. Itu deskriptif. Sedangkan inferensial, saya menduga tahun depan di bulan Maret, itu curah hujannya akan 0,4. Jadi berbeda ya, bisa dipahami ya berbedanya. Kalau kita deskriptif, saya hanya menarik kesimpulan berdasarkan data yang saya kumpulkan. Jadi saya kumpulkan dari tahun 2006, 2007, 2008, sampai 2011 curah hujan di bulan Maret tersebut. Baru saya tentukan rata-rata curah hujannya. Tapi kalau untuk inferensial, saya menduga di tahun depan itu, bulan Maret, curah hujannya berapa. Jadi saya menarik kesimpulannya jauh lebih luas dibanding daripada deskriptif. Kemudian contoh lain, misalnya saya menentukan EQ-nya anak mahasiswa. EQ mahasiswa ternyata dalam satu kelas, misalnya kelas B, rata-rata kelas B 2018, rata-rata hasil tes EQ-nya mereka adalah 115 misalnya. Itu deskriptif. Tetapi ketika saya ngomong, EQ mahasiswa kelas B 2018 itu berkisar antara 110 sampai 120. Kalau nilai rata-rata kan jelas ya, nilai rata-rata saya hitung, baru saya dapat, langsung saya tarik kesimpulannya. Tetapi kalau saya ngomong tentang EQ mahasiswa kelas 2018 itu berkisar antara 110 sampai 120. Itu contoh inferensialnya. Jadi kalau inferensial saya bisa menarik suatu kesimpulan lebih luas dibanding lebih dari data yang saya kumpulkan. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, jadi saya mengumpulkan data, kemudian berdasarkan dari data yang saya kumpulkan, saya bisa menarik suatu kesimpulan yang lebih luas. Beda dengan deskriptif. Kalau deskriptif ya, saya paling cuma menentukan rata-ratanya berdasarkan apa yang ada gitu. Saya tidak bisa menarik kesimpulan yang lebih luas lagi. Nanti hubungannya, kalau saya ngomong statistik deskriptif, berarti saya ngomong tentang dia hanya sebatas sampel yang saya ambil. Tetapi kalau saya ngomong statistika, kalau saya ngomong statistika deskriptif,
berarti saya ngomong berdasarkan pada luasan dari sampel yang saya ambil. Tetapi kalau saya ngomong tentang statistik inferensial, saya ngomong berdasarkan pada populasinya dari suatu sampel yang saya ambil tadi. Jadi saya bisa menarik kesimpulan lebih luas daripada saya ngomong tentang statistika deskriptif. Nanti kita bahas di bawahnya. Oke, ngomongin tentang belajar tentang statistika, berarti kita juga belajar tentang ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Apa itu populasi, apa itu sampel? Apa itu populasi, apa itu sampel? Apa populasi, apa itu sampel? Populasi wilayah generalisasi dari izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Populasi merupakan wilayah generalisasi dari objek atau subjek yang akan diteliti. Tujuannya untuk dipelajari dan untuk diambil kesimpulannya. Sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang atau objek utama yang akan diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulannya. Oke, jadi sederhananya populasi itu himpunan semua objek yang menjadi perhatian dari peneliti. Apa? Himpunan sedangkan sampel adalah sebuah himpunan bagian dari populasi. Masih ingat apa itu himpunan bagian? Lupa, Bu. Dari populasi, Bu. Bagian dari populasi. Lupa, mana itu bisa lupa? Kalau saya punya A, B, C, D, E, sampai F. Ini himpunan A. Kemudian ada himpunan B. Oh, sorry. Saya punya himpunan B, itu anggotanya adalah A dan B. Kemudian saya punya himpunan C yang anggotanya adalah C dan E, D, dan F. Nah, B dan C ini merupakan himpunan bagian dari A. Karena apa? Karena anggota dari himpunan B merupakan anggota dari himpunan A. Itu disebut dengan himpunan bagian. Beda ceritanya kalau misalnya di sini ada X misalnya, kemudian ada himpunan D yang anggotanya adalah A, B, dan X. Maka bisa dibilang D ini bukanlah himpunan bagian dari A. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, jadi semua anggota yang ada pada sampel itu merupakan anggota dari populasi. Kalau di situ kan bisa dilihat X itu bukan anggota dari himpunan A tadi.
Nah, sampel itu merupakan himpunan bagian dari suatu populasi. Jadi kalau misalnya saya mau meneliti tentang mahasiswa, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa, misalnya mahasiswa PGSD angkatan 2018 misalnya. Nah, saya nggak perlu mengambil seluruh mahasiswa PGSD angkatan 2018, tetapi saya bisa ngambil sampelnya. Jangan juga saya ngambil, kalau saya mau ngomong tentang angkatan 2018, kemudian saya ngambil yang 2017. Tidak. Populasi saya kan, populasi saya apa? Populasi saya apa? Dari penelitian saya. Himpunan Mahasiswa angkatan 2018. Oke, mahasiswa angkatan 2018. Berarti kan yang saya ambil harus mahasiswa angkatan 2018. Bisa, nanti kan tergantung dari saya bagaimana memilih sampel tersebut ya. Kan nanti ada yang namanya pemilihan sampel. Nah, ada caranya juga kan, tentang bagaimana pengambilan sampel tersebut. Nah, misalnya aja saya ngambil, tergantung ya nanti ya, dalam pengambilan sampel kan ada cara-caranya ya. Pengambilan sampel secara acak, terus bagaimana dan bagaimana ada caranya juga. Saya mau pakai proportional cluster random sampling kah, atau saya pakai cluster random sampling biasa, atau bagaimana. Yang jelas nanti ketika saya ngambil yang angkatan 2018. Boleh saya ambil kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, tapi nanti dipersentasekan. Oh, kelas A saya ngambil berapa orang, kelas B berapa, kelas C berapa, kelas D berapa. Jadi seperti itu pengambilannya pun punya cara yang berbeda. Yang jelas, tapi mahasiswanya adalah mahasiswa angkatan 2018. Bisa dipahami ya, populasi dan sampel. Nah, seandainya saya mau meneliti tentang keefektifan dari penggunaan obat. Didengar baik-baik ya. Saya mau meneliti tentang keefektifan dari penggunaan obat. Nah, terus saya ngambil beberapa obat, kemudian saya cobakan obat tersebut kepada tikus. Ya kan biasanya kalau penelitian kesehatan biasanya ke tikus atau kemana gitu ya. Saya cobakan kepada tikus. Sampel, misalnya saya ngambil 5 tikus ya. 5 obat. Saya ngambil 5 obat yang akan dicobakan kepada 5 tikus, ya kan. Jangan juga tikus yang sama. Tikus yang berbeda saya ambil misalnya. Jadi saya ngambil 5 obat yang akan dicobakan kepada tikus, ya kan. Saya ngambil 5 obat untuk dicobakan kepada tikus. Kemudian pertanyaan saya adalah, populasi saya apa, sampel saya apa? Saya mau mencari keefektifan suatu obat. Jadi saya ngambil 5 obat, misal ya, saya ngambil 5 obat, misal ini. Saya ngambil 5 obat, kemudian saya cobakan kepada tikus. Bagaimana reaksi tikus tersebut setelah saya memberikan obat tersebut gitu. Kan saya mau menentukan keefektifannya penggunaan obat tersebut. Apakah obat itu bisa nantinya digunakan? Jadi kan harus dicoba dulu ya untuk bisa diproduksi secara massal. Populasi saya siapa? Sampel saya siapa? Izin menjawab, Bu. Lastri izin menjawab, Bu. Ya, izin menjawab. Ya satu-satu lah. Siapa? Lastri dulu, habis itu siapa? Ya, kalau menurut Lastri, Bu, populasinya tikus, sampelnya 5 tikus yang Ibu ambil, yang Ibu pilih. Kita tampung dulu ya. Siapa lagi? Iya. Azifa, Bu. Ya, silakan Azifa. Kalau menurut Azifa itu populasinya itu obat karena kan yang mau diteliti itu keefektifan obatnya. Kalau sampelnya itu tikus karena percobaan. Gitu, Bu. Tampung dulu ya. Siapa lagi? Tidak ada? Oke. Kan sudah dibilang, populasi itu himpunan dari semua objek yang menjadi perhatian dari peneliti. Yang menjadi perhatian saya kan obatnya, bagaimana keefektifan obat tersebut, ya kan? Yang mau saya teliti adalah obat. Tetapi tikus itu adalah alatnya, hanya alat untuk menguji coba bagaimana obat tersebut. Misalnya, saya mau teliti tentang bagaimana kekuatan kapas. Nah, kan itu kan ada alatnya ya, alat untuk bagaimana, kapas, tali misalnya.
Ada alatnya kan sampai seberapa banyak tekanan yang diberikan kepada tali sehingga tali tersebut bisa putus ya kan. Jadi kekuatan tali yang mau kita lihat. Ada alatnya. Nah, alat itu kan ya hanya membantu untuk menentukan bagaimana kekuatan tali tersebut ya kan. Tetapi bukan dia yang menjadi fokus saya. Fokus saya adalah talinya ya kan. Jadi talinya atau benang, saya benang. Adalah benangnya yang mau saya fokuskan. Sama seperti ini. Yang saya fokus penelitian saya adalah bagaimana obat tersebut bisa digunakan apa tidak gitu kan. Jadi memang populasi saya adalah obat tersebut. Semua obat itu adalah populasi saya. Tetapi sampel saya hanya, tadi kan saya bilang saya hanya ambil 5 obat. Ingat, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Tadi itu A, B, X saja bukan menjadi bagian dari itu, dia sudah bukan termasuk D tadi, ada himpunan B, himpunan C, himpunan D. D itu bukanlah himpunan bagian dari A, tetapi dia hanya beririsan ya dengan A. Yaitu ada anggota yang sama, itu A dan B. Tetapi ada X yang tidak sama. Sehingga dia bukan dibilang himpunan bagian. Apalagi kalau dia tidak sama sama sekali. Tikus dengan obat samanya di bagian mananya, ya kan? Jadi, sampelnya tetap obat, tapi 5 obat yang tadi saya ambil, ya kan? Sampel saya adalah 5 obat tadi. Jadi, himpunan bagian dari populasi. Sama-sama, jadi dia itu anggota populasi juga. A, B, C, D, E, F itu kan anggota populasi, kan? Cuma yang kita mau ambil sebagiannya saja, makanya dibilang dia himpunan bagian. Bisa dipahami? Jadi hati-hati ya. Bisa, ada Bu, yang Bu. ya, jadi dia hanya sebagai alat untuk menentukan bagaimana keefektifan dari obat tersebut, tetapi bukan sebagai objek yang menjadi perhatian saya. Yang jelas objek perhatian saya adalah obat tadi. Jadi hati-hati ya, makanya pahami dengan baik pengertian dari populasi dan sampel. Itu pertanyaan sederhana, tetapi sering salah. Oke, kalau kita ngomong populasi dan sampel, ada namanya mean, standar deviasi. Itu yang paling sering kita lihat. Mean itu berarti rata-rata ya. Nah, makanya di sini kita akan bahas yang namanya tadi kita bahas statistik dan statistika. Kalau statistik, tadi ada yang sudah bilang ya, dia bilangan. Ya, statistik itu bilangan real yang menunjukkan karakteristik dari suatu sampel. Jadi contohnya adalah nilai rata-rata atau standar deviasi. Atau apalagi yang merupakan contoh dari statistik. Pokoknya dia bentuknya bilangan. Ini kan saya kasih tanda besar ya. Bilangan real, berarti dia bentuknya bilangan. Kalau statistika, tadi itu ilmunya. Berarti kalau kita ngomong bilangan real yang menunjukkan karakteristik dari suatu sampel. Misalnya sampel saya adalah mahasiswa 2018 kelas C. Saya ngomong tentang nilai rata-rata mereka. Nah, nilai rata-rata dari siswa di kelas C tersebut adalah 78. Nah, saya ngomong tentang karakteristik dari suatu sampel saya. Sampel saya adalah siswa kelas B 2018. Jadi, rata-rata nilai siswa kelas B 2018 itu 78. Terus kalau saya ngambil sampel di kelas D itu rata-ratanya 75. Nah, berbeda ya, satunya 78, satunya 75. Oh, ternyata nilai rata-rata yang lebih tinggi itu ada di kelas B, misalnya seperti itu. Jadi kita melihat karakteristik dari suatu sampel tersebut, yang bisa kita lihat dari bilangan real tersebut. Bilangan real tersebut contohnya adalah nilai rata-rata, standar deviasi. Tuh. Varians datanya. Sedangkan kalau kita ngomong tentang populasi, dia namanya parameter. Jadi beda nih ya simbolnya ya. Kalau kita ngomongin sampel, simbolnya gini, X bar. Kalau standar deviasinya dari sampel itu S. Tapi kalau populasi itu namanya ini lambangnya mu.
Kalau standar deviasinya populasi NITO ini. Beda kan simbolnya? Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kalau kita ngomongi parameter, kita ngomongi tentang statistik inferensial. Maksudnya seperti apa? Kita menduga, kita menguji. Jadi, kalau dari populasi itu kan populasi misalnya kalau mahasiswa Unmul itu kan banyak ya. Kalau saya mau mencari bagaimana sih karakteristik dari mahasiswa Unmul dihubungkan dengan hasil belajar mereka, saya nggak mungkin mau meneliti semua mahasiswa Unmul. Bayangkan berapa kertas yang saya perlukan, berapa lama saya harus meneliti kalau mahasiswa Unmul. Nggak usah mahasiswa Unmul, mahasiswa PGSD aja saya mau teliti. Tapi saya perlu yang namanya mencari sampel. Hanya beberapa orang yang perlu saya ambil. Nah, saya menghitung. Jadi kalau saya ngomongi tentang statistik, saya menghitung. Menghitung nilai rata-rata mahasiswa saya ngambil sampelnya adalah mahasiswa 2018A misalnya atau 2018B. Saya menghitung nilai rata-rata mahasiswa di kelas B PGSD 2018. Nah, dari saya ambil beberapa sampel misalnya 2018 kelas B, 2017, 2016, 2015 misalnya kalau masih ada. 2020, 2019 saya ambil. Saya ngambil beberapa saja, nggak saya ambil semuanya. Dari situ saya cuma ngambil, nilai rata-rata kelas B 2018, kelas C 2019, kelas D 2020. Dari situ saya bisa mencari suatu kesimpulan yang lebih luas bahwa ternyata untuk mahasiswa PGSD, nah jadi kalau saya ngomongin tentang populasi, kan populasi saya tadi kan mahasiswa PGSD ya, saya ngomongnya tentang parameter. Nah, parameter itu hanya diduga atau diuji berdasarkan kepada nilai dari sampel yang saya ambil tadi. Jadi saya menarik kesimpulan yang lebih luas, tetapi berdasarkan apa yang saya hitung tadi. Padahal yang tadi yang saya hitung kan cuma sampel ya, cuma beberapa kelas saja. Tetapi akhirnya saya bisa mengeneralisasi tersebut, menjadikan suatu kesimpulan yang lebih luas. Jadi kalau kita ngomong nilai rata-rata dari populasi atau MIU ini, yang disimpulkan dengan MIU, itu hanya bisa diduga atau diuji saja. Itu disebut dengan, nanti kita bahasnya kaitannya dengan statistika inferensial tadi. Jadi parameter populasi itu ada kaitannya dengan parameter, parameter ada kaitannya dengan statistika inferensial, yang hanya menduga dan menguji dari data yang kita peroleh. Sedangkan kalau kita ngomong tentang sampel, kita ngomong tentang statistik. Jadi bilangan real yang menunjukkan karakteristik dari sampel tersebut, dan kita ngomong tentang statistika deskriptif. Kita menghitung berapa nilai rata-rata misalnya, atau standar deviasinya. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai min-nya, variansnya, atau simpangan baku, dan seterusnya, berdasarkan dari apa yang kita peroleh dari sampel tersebut. Pengambilan data dari sampel tersebut. Pengambilan data dari sampel tersebut bisa kemudian nanti kita menarik kesimpulan lebih luas yang hubungannya dengan statistika inferensial. Jadi tujuan utama kita belajar statistika itu adalah kita menguji atau menduga parameter. Ingat, parameter itu hanya bisa diduga atau diuji. Tetapi kalau kita ngomong statistik, kita bisa menghitungnya. Kan kalau misalnya saya mau menentukan bagaimana sih hasil belajar mahasiswa Unmul, saya kan ngambil sampel dulu. Saya ngambil sampel mungkin di PGSD kelas apa, kemudian di kedokteran bagaimana, di ekonomi bagaimana, saya bisa menghitung. Karena tidak terlalu luas yang saya ambil. Masih bisa secara waktu, secara uang, kan perlu uang ya kalau meneliti, saya masih bisa. Secara waktu juga masih punya waktu. Karena saya hanya mengambil beberapa sampel dari beberapa fakultas tersebut misalnya. Kalau kita ngomong luas ya. Nah, kemudian saya hitung berapa nilai rata-ratanya misalnya, atau apalagi nanti yang saya hitung. Saya bisa menghitungnya. Karena datanya masih ada batasan dan masih bisa untuk saya hitung. Tapi ketika saya mau ngomong mahasiswa Unmul, dari sampel tadi, saya menduga atau saya mengujinya. Jadi kalau kita ngomongi parameter, parameter itu
hanya diduga atau diuji berdasarkan kepada statistik yang tadi sudah kita kumpulkan nilainya. Sudah kita hitung ya. Sehingga kalau kita ngomong apa sih tujuan dari kita belajar statistika, tujuannya adalah untuk menguji, menduga parameter populasi menggunakan statistik dari sampel. Bedakan ya, statistik tadi itu bilangan real. Menunjukkan tentang karakteristik dari suatu sampel. Jadi menguji suatu sampel itu tergolong dalam statistika deskriptif, sedangkan ketika kita menghitung ya tadi, menghitung, kemudian kita menguji parameter, kita ngomong tentang statistika inferensial. Kalau misalnya statistika sampelnya adalah misal ya, saya punya nilai adalah 25. Terus ketika populasinya saya uji, Bu, gimana ngujinya? Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana menguji parameter tersebut. Tapi yang jelas yang bisa kita hitung adalah statistik tadi. Nilai rata-rata yang ini kan yang kita punya rumusnya, X bar. Kalau mu tadi hubungannya tentang populasi, kamu bayangkan saja kalau kamu cari nilai rata-rata mahasiswa seunmulan. Berapa lama kamu harus mengumpulkan data tersebut? Ya, jadi kita hanya untuk kalau kamu mencari EQ-nya mahasiswa seunmul, nah, rata-rata nilai EQ mahasiswa seunmul, kamu cari satu-satu, ya lama lah itu. Makanya kita hanya ngambil sampel, dan kita akan cari X-bar-nya. Dari X-bar tersebut baru kita uji, nanti sampai kita dapat suatu kesimpulan tentang bagaimana sih EQ dari anak mahasiswa unmul. Ingat, populasi hanya bisa diuji atau diduga. Ada kaitannya dengan statistika inferensial. Sedangkan sampel kita bisa menghitungnya. Ada kaitannya dengan statistika deskriptif. Berdasarkan data yang kita kumpulkan, kita tarik suatu kesimpulan. Sedangkan statistika inferensial, berdasarkan data yang kita kumpulkan, kita bisa mencari atau mengambil kesimpulan yang lebih luas lagi. Jadi seperti itu ya. Silakan dibaca lebih mendalam lagi supaya lebih paham lagi ya. Semoga bisa dipahami. Ingat, kita punya keterbatasan dalam meneliti. Sehingga dari sampel saja yang kita ambil, baru kita bisa menentukan kesimpulan dari populasi yang kita pilih. Jadi ingat, parameter itu hanya diuji atau diduga berdasarkan kepada statistik yang sudah kita kumpulkan. Yang sudah kita hitung ya tadi ya, statistik yang sudah kita hitung. Berdasarkan data yang kita kumpulkan. Kita kumpulkan data dari sampel-sampel yang kita punya, kemudian kita tentukan berapa nilai statistiknya, kemudian baru kita bisa menguji nilai parameter tersebut, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang lebih luas. Kita ngomong tentang statistika inferensial. Karena pada umumnya kan kita nggak mampu untuk mencari data dari suatu populasi yang sangat besar. Sehingga secara statistik itu kita akan diuji, kemudian menggunakan pada statistika sampel tersebut. Nah, jadi kita hanya bisa menggunakan data dari sampel untuk dapat menguji dari parameter populasi. Ingat ya, parameter populasi itu diuji atau diduga berdasarkan kepada statistik sampel yang sudah kita dapatkan atau kita hitung berdasarkan pada data yang kita kumpulkan. Jadi parameter populasi bisa kita duga atau kita uji berdasarkan pada statistik sampel yang telah kita hitung berdasarkan kepada data yang telah kita kumpulkan dari sampel kita. Jadi urutannya jelas. Kita kumpulkan data dari sampel, jadi kita ngambil sampel, kemudian kita kumpulkan data dari sampel tersebut, kita tentukan statistiknya, kemudian bisa kita gunakan untuk menduga atau menguji parameter dari populasi kita. Sehingga bisa kita tariklah ke suatu kesimpulan yang berlaku generalisasi terhadap populasi kita. Jadi seperti itu ya. Nggak mungkin kita akan mengambil data dari seluruh populasi kita. Nggak mungkin semua obat saya uji, habislah itu obatnya ya kan. Saya cobain ke tikus-tikus, berapa tikus yang saya perlukan.
Sehingga saya hanya bisa menduga atau menguji melalui sampel yang saya ambil tadi. Oke, bisa dipahami sampai situ dulu? Bisa, Nanti Bu. kemudian baru kita bahas tentang syarat penting suatu generalisasi atau inferensi. Terus bagaimana tentang populasi, bagaimana pengambilan rancangan penelitian, tujuan penelitian, kaitannya terus hubungannya lagi dengan bagaimana data itu berbeda-beda ya. Ada namanya data nominal, data apalagi ordinal, kemudian ada interval, ada data rasio. Nah, dari jenis data itu tersebut kita bisa menentukan cara pengambilan nantinya, penentuan uji apa yang akan kita gunakan. Terus nanti kita ngomong tentang teknik sampling dan seterusnya. Oke, hari ini sampai di situ dulu. Kita masih ngomong tentang pendahuluannya. Silakan nanti cari saja buku statistika pendidikan yang bisa kalian gunakan. Yang jelas yang akan kita pelajari untuk statistika ini, kita ngomong tentang pendahuluan tadi, kemudian kita akan ngomong tentang bagaimana aplikasi konsepnya, bagaimana pengujian populasinya nanti. Terus kita juga akan membahas sedikit ya tentang statistika elementer yang ada seperti kayak penentuan mean, median, modus, itu juga pasti ada variance data. Itu akan kita cari. Terus juga beberapa hubungannya tentang pengolahan data yang di SD juga ada ya. Ini mata kuliahnya apa ya namanya? Statistika? Statistika pendidikan, Bu. Oke. Nanti kita bahas itu ya lebih dalam terkait tentang penelitian, yang hubungannya dengan penelitian, dan beberapa statistika yang ada di SD juga sedikit ya. Di SD itu kan sebenarnya statistikanya sederhana ya, cuma tentang mean, median, modus, terus cara membuat diagram lingkaran, cara membuat diagram batang, diagram garis. Apakah semua data bisa dibuat diagram garisnya? Itu PR buat kamu juga ya, saya lupa tadi. Histogram, poligon, OGIF, dan apakah semua data bisa dibikin diagram garis? Syarat-syarat penggunaan diagram garis, histogram, poligon, silakan dicari ya. Data yang seperti apa sih yang bisa dibikin diagram garis? Data seperti apa yang bisa dibikin diagram batang? Ataukah semua data bisa dibikin diagram batangnya atau histogramnya? Ataukah semua data bisa dibikin diagram garisnya? Ataukah ada data yang tidak bisa dibikin diagram garisnya? Ya, silakan dicari ya itu. Tidak semua data bisa dibikinkan diagram garis. Data yang seperti apa yang tidak bisa, silakan dicari. Oke, terima kasih. Kita sampai di sini dulu. Nanti PPT-nya saya berikan. Ya, yang tadi terkeluar, ini sih tadi saya rekam. Nanti baru saya kasihkan kamu rekamannya kalau masih ada yang terlewatkan. Oke, silakan pimpin doa dulu. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Iya,